Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman tanfa'una bihi. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati ibu-ibu majelis ta'lim Shalah Al-Muwafaqah, banyak sekali yang saya kenal di antara ibu sekalian. Yang pertama, wanita cantik yang berbaju tak keren tak buat cinta pertama saya, dan insya Allah beliau cinta kepada kami. Umi saya, mudah-mudahan saya sehat, berkah ya Allah umurnya tiap hari semenjak pulang dari umroh cerita umroh terus. Juga ada yang saya kenal di sini, Ibu Elvida. Malam mungkin saya telepon, Supri, isi ceramah di Shalah Al-Muwafaqah ya. Kok Umi yang telepon? Saya bilang, seharusnya orang itu yang telepon. Oh ini Ibu Elvida ketuanya. Oh Ibu Elvida ya. Karena saya dulu waktu SD pernah numpang rumah beliau bersama adik saya dulu, Hidayatul Fitri. Jadi banyak kita mengenal orang, banyak kita merasakan kebaikan-kebaikan dari orang, dan insya Allah kebaikan itu yang akan kita kenang, kebaikan itu pula yang menjadi yang kita hadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Ibu Upik di sini. Bu Upik dulu juga pernah kami numpang rumah beliau. Mandi kami di sungai, ketemulah sungai ini. Ada Ibu Yusuf protokol tadi, saking jarangnya jumpa, lupa deh nama saya. Tempat saya belanja dulu. Jadi ibu-ibu yang lain bukan saya tidak kenal, tapi memang kena situasi. Semakin besar ini, semakin banyak kegiatan, semakin kita susah untuk berjumpa, semakin susah pula kita untuk saling mengenal. Maka dari itu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Syukri. Kalau bilang nama saya itu tolong mulutnya agak dimonyongkan sih. Muhammad Syukri. Karena berbeda cara melafalkannya, berbeda artinya. Ini enggak dicatat ini kan? Ini bukan bagian dari materi ini. Ini hanya untuk menghabis-habiskan waktu. Karena kata Umi tadi sejam kan? Wah sejam itu lama. Untung ada berdiri. Tunggu dulu. Kenapa? Kalau dia disebutkan lafaznya huruf sin, itu maknanya pemabuk. Jadi kalau ibu-ibu bilang Pak Sukri, Sukri, keluarlah jurus mabuk jadi error. Tapi kalau syukri artinya bersyukur, bukan bercukur, bersyukur. Sesuai dengan lafaz yang disebutkan dalam Al-Quran. Kalau yang mabuk itu la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu mendekati sholat kalau kamu dalam keadaan mabuk. Jadi betapa pentingnya kedudukan akal dalam sholat, karena akal itu yang bisa menghantarkan orang untuk khusyuk dalam sholat. Khusyuk itu apa? Bahasa sederhananya fokus. Kapan minimal ketika kita harus khusyuk dalam sholat? Karena susah. Ini agak-agak biar ada robo pengajian ini. Karena susah. Kita dari awal takbir itu kan sampai salam itu kan betul-betul susah kita untuk fokus terus. Jadi ada 3 waktu seminimal-minimalnya
kita harus fokus atau khusyuk di dalam sholat. Yang pertama, mengucapkan kalimat wajjahtu wajhiyah. Itu doa apa? Doa mau makan. Tapi dalam sholat, doa iftitah, wajjahtu wajhiyah, wajahku aku hadapkan kepada alladzi fataras samawati wal ardh, yang telah menciptakan langit dan bumi. Itu sebuah ikrar Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang tersebut juga Bapak, karena terlalu saya lebih banyak ngisi pengajian Bapak Ibu. Ini baru ibu-ibu. Jadi mohon maaf, mohon dimaklumi. Itu sebuah ikrar kita bahwa ketika kita melaksanakan sholat itu kita sedang menghadapkan, mengkhususkan waktu kita menghadap Allah. Tapi jangan sampai ketika kita mengikrarkan itu kita tidak fokus. Sedangkan ibu saja kalau disebutkan bapak, aku sayang sama kamu, tapi bapak sambil main HP sambil nonton, marah nggak? Agak-agak serius muka-muka di sini, tegang kali. Ada orang enak nih, marah nggak? Memang iya. Apalagi Allah. Nah, itu yang pertama ketika mengucapkan lafaz wajhiyah. Kemudian di lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta. Itu sebuah ikrar juga. Tapi mengucapkan lafaznya itu harus benar, harus terdengar jelas bunyi tasydid di huruf ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu. Tapi kalau iyyaka itu maknanya kepada matahari. Awas-awas salah bacaan kita dalam sholat. Apalagi ini surah Al-Fatihah, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat kalau tidak membaca surah Al-Fatihah. Tidak sah sholat berarti kalau tidak sempurna bacaan Al-Fatihah. Ini udah Al-Fatihah tak sempurna, jatuh pula kita ke syirik. Jadi harus pas-pas melafadzkannya. Kemudian di waktu ketiga ketika mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Itu juga sebuah ikrar bahwa kita mengikrarkan Tuhan kita, Nabi kita adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di saat tiga waktu ini harus fokus. Nah, mabuk yang saya bilang tadi, itulah betapa agungnya sholat. Ketika seseorang mabuk, bermakna akalnya tidak beres, itu tak boleh mendekati sholat. Bermakna orang yang senantiasa mengkonsumsi narkoba, orang yang senantiasa mabuk-mabukan, berarti tidak pernah diterima sholatnya sampai mabuknya hilang. Sholat pun dia tidak terima, apalagi tidak sholat. Sudahlah mabuk, tidak sholat. Nah, kalau syukur itu bermakna syukur. Syukri tadi ya, bermakna bersyukur. Mudah-mudahan nama itu menjadi doa. Begitu juga motivasi buat ibu-ibu. Walaupun wajah-wajahnya tak ada lagi niatan untuk punya anak, tidaknya kasih saran ke calon cucunya, kasih nama yang nama itu bisa mengandung doa. Pernah ada kawan saya, dia ditanya sama jamaah, anak ini namanya Musyaddad Khalid Pak Ustaz. Apa artinya? Musyaddad itu kuat, Khalid tahan lama, kuat dan tahan lama. Itulah kalau orang ngasih nama penting bahasa Arab. Ada pula orang lain ngasih nama anaknya Kaslan. Tiba-tiba dia ngadu ke ustadznya, anakku ini pemalas Pak Ustaz. Padahal nama anaknya Kaslan. Apa arti Kaslan? Malas. Sesuai dengan namanya tadi. Saya ini kan untuk perkenalan.
Tak kenal, tak sayang, maka tak kenal, maka tak sayang. Saya hari-hari bertugas mengajar di UIN Suska. Kemudian juga tahun ini kami sedang membuka pondok pesantren. Ibu-ibu yang gelang-gelangnya tebal 5 emas ke atas, kalau ibu perang-perang gelang itu, ibu mati dibuat lagi untuk mahar bini baru. Ibu mati nanti emas itu diperebutkan sama anak-anak ibu. Jangankan lagi untuk mensedekahkannya ketika awak mati, dia sendiri pun berebut-rebut. Jadi bagus 5 emas itu diimpakkan saja ke pondok kami. Dia ada 2 programnya. Pertama program pembangunan, kedua program orang tua asuh. Nah, di pondok kami itu ada tingkatan SD, ada tingkatan pondok. Kalau SD itu SPP 150, murah kan? Kalau di kota ini paling murah 250 SPP, ya SDIT full day 150. Jadi kalau ibu mau jadi orang tua asuh bisa 150 satu orang ibu tanggung. Dia beramal nanti dengan ilmu yang ibu bayarkan SPP itu. Selama dia beramal mengalir terus pahalanya di ibu. Kemudian juga di pondok itu 550, makan 500, SPP 50. Ibu silakan survei di daerah Pekanbaru dan Kampar ini mana SPP paling murah. SPP kami 50 SPP, makan 500. Nanti kalau anak-anaknya ada yang mau nyambung SMP, kalau dia anak yatim gratis 100%, makan, tempat tidur, seragam, cari jodoh pun nanti kami cari deh. Nah itu penyampaian aja, walaupun saya tengok sini macam istri Bambang Hermanto, ya, nah, sedang buka pondok juga di Senayan, kan bisa milih. Baik, itu pengantar. Ibu-ibu sekalian, hari ini kita akan membahas, sebenarnya fokus saya itu kajian tafsir sebagaimana yang saya isi di majelis-majelis taklim yang lainnya. Terakhir dari sini di Mushola Al-Falah di bawah. Nah, di sini saya mau kajian tafsirnya surah Yasin. Karena surah Yasin ini biasa kita bacakan seminimal-minimal ketika ada orang mati. Walaupun kadang tunggu orang mati dulu baru baca Al-Quran. Kasihan kali loh, tunggu dia mati itu baru orang baca Quran. Itu pun surah Yasin. Bacanya bersama-sama tapi tidak jelas Quran. Muhtorun, rojiun. Banyak ini. Ada lagi yang pura-pura khusyuk dia padahal tidur. Jadi awak mati, awak harapkan nanti bacaan Al-Quran orang itu yang dihadiahkan untuk kita, rupanya orang itu tidak bagus bacaannya, tidak fokus dia membacanya. Tidak ada yang lain kita harapkan kecuali amal-amal kita ketika hidup di dunia, termasuk cincin gelang 5 emas itu. Termasuk juga doa-doa anak-anak yang soleh. Nah, sebelum kita membahas tafsir surah Yasin, lebih enaknya kita harus kenal dulu keutamaan surah Yasin tersebut. Karena sekarang banyak gerakan-gerakan yang bisa menghalang-halangi kita membaca surah Yasin, termasuk ketika ada orang yang meninggal. Sudah banyak dengar kan? Tidak boleh baca Yasin tuh, baca Quran untuk orang meninggal, bid'ah itu. Setiap yang bid'ah itu sesat, setiap sesat masuk neraka. Dia mau sendiri di surga. Tak tahu dia surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Semua orang dimasukinya neraka. Mak ayahnya pun masuknya neraka. Padahal dulu mak ayahnya mengamalkan surah Yasin itu sesuai dengan informasi gurunya. Karena dulu kitab-kitab yang kita baca itu kitab matan namanya, ibu-ibu sekalian. Kitab matan itu isinya hanya informasi tapi tidak menyebutkan dalil-dalil. Nih, amalkan surah Yasin.
fadilahnya ini. Tak disebutkan dalil-dalilnya. Karena kalau disebutkan setiap amal kita itu dalil-dalilnya, buku itu tebal sekali. Sedangkan ulama-ulama dulu itu menulis pakai tulisan tangan. Nah, akibatnya orang tua kita dulu ketika membaca atau dia mendapatkan suatu informasi amalan terhadap gurunya, itu dia tidak dapat dia menyebutkan dalil. Akhirnya ketika datang orang yang membid'ah-bid'ahkan, orang yang mengkafir-kafirkan, berubah. Makanya tujuan saya untuk menafsirkan surah Yasin dan juga memberikan informasi tentang fadilah keutamaan surah Yasin itu supaya kita kuat fondasi kita untuk beramal. Jangan lagi kita mudah berpindah haluan akibat difitnah bid'ah atau dibid'ahkan kafir. Bukan saya memotivasi ibu untuk mengubah orang itu, enggak. Yang penting kita tahu saja dalil kita, dasar kita dalam beramal. Habis itu apa yang orang itu mau, ya silahkan aja dia buat sendiri. Untuk dia amal dia, untuk kita amal kita. Nanti kan Allah yang akan mengoreksi siapa di antara kita yang beramal dengan amalan masing-masing, siapa amalannya yang amalnya ikhlas, yang layak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa keutamaan surah Yasin? Yang pertama, jadi seperti yang disebutkan Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Al-Quran Al-Azim. Apa kata beliau? Dalam hadis yang beliau sebutkan dalam kitab tersebut, man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lah. Siapa yang membaca Yasin pada waktu malam, di subuh harinya, di pagi harinya, maghfuran lah. Dia sudah mendapatkan keampunan dari Allah. Ini hebatnya surah Yasin. Mohon maaf kalau saya nyebutnya bicaranya agak pelan-pelan, Bu. Agak pelan-pelan ya. Ibu saya tengok mencatat. Kurang cepat. Apa dalil yang pertama? Siapa yang membaca Yasin pada waktu malam, maka di pagi harinya dia mendapatkan ampunan. Mana kitab tafsir Al-Quran Al-Azimnya Pak Ustaz? Ada di rumah emak saya. Cari situ tulisan tafsir Al-Quran Al-Azim. Itu ada di lemari rumah. Kalau mau baca, saya paham. Kalau ibu-ibu semua bisa membaca kitab kuning dan bisa menerjemahkannya, silahkan datang ke rumah. Sekarang udah mudah ibu sekalian. Teknologi dah canggih. Terjemahan buku sudah banyak. Bahkan sekarang kita mau hukum apa, mau bahas apa, klik aja di Google, mudah. Tapi jangan hanya menunggu klik di Google tapi tidak ada gurunya. Akhirnya sesat sendiri, habis itu mengajak orang untuk sesat pula lagi. Nauzubillah. Jadi kita ini kalau kita pahami hadis tadi, kita ini adalah manusia. Manusia itu dalam bahasa Arab dikenal dengan kata al-insan. Insan. Insan itu asal katanya nasia. Apa artinya? Pelupa. Disebabkan sifat yang melekat pada diri kita adalah sifat pelupa, kita senantiasa mudah lupa dengan janji kita kepada Allah untuk tidak berdosa. Akhirnya kita menjadi makhluk yang pendosa. Nah, akibat dosa yang setiap hari kita lakukan, baik itu sengaja dan tidak disengaja, baik itu kecil maupun besar, baik yang dilakukan oleh mata, telinga, mulut, tangan, kaki, setiap hari kita lakukan, maka setiap hari pula kita harus membuat usaha-usaha yang membuatkan kita
bisa mendapatkan ampunan dari Allah. Ini enggak, jangan justru ketika Pak Ustadz bilang, kata Ustadz tadi manusia itu bahasa Arabnya insan. Insan itu maknanya lupa. Datanglah orang ke rumah debt collector minta tagihan janji, ibu nih malam katanya Senin, ini Senin ke Senin tak juga bayar-bayar. Manusia itu sifatnya lupa. Oh, itu bukan jadikan motivasi, tapi justru itu dijadikan sebagai dorongan dalam diri supaya melawan sifat lupa. Apalagi kalau nyari-nyari kunci. Manalah kunci motor nih, habis satu rumah kena marah. Rupanya dalam kantong. Karena memang sifat lupa itu melekat kepada manusia. Nah, salah satu sarana, salah satu cara untuk kita mendapatkan ampunan dari Allah, yakni membaca surah Yasin. Aduh Pak Ustaz, tak sanggup saya baca surah Yasin ini setiap hari. Makanya ulama-ulama kita atau ulama-ulama di Asia Tenggara, bahkan Indonesia, bahkan Riau ini, dia buat kegiatan surah Yasin itu di malam Jumat. Ada malam-malam yang lain afdal, yang ketika kita baca surah Yasin di malam harinya, pagi harinya kita mendapatkan ampunan. Nah, justru ketika sibuknya kita, ulama-ulama sebelum kita, dia pilih di malam yang paling afdal lagi, yakni malam Jumat. Tapi kan juga terkadang dilihat situasi kondisi daerah masing-masing. Ada yang malam Jumat itu masih malam produktif, malam orang masih bekerja, pulang ke rumah kadang maghrib baru sampai, maka dipilihlah malam holiday. Apa holiday? Malam libur. Apa berarti? Malam minggu. Yang penting membaca surah Yasin, yang penting membaca Al-Quran. Salah itu kalau kita cuma baca surah Yasin, surah-surah yang lainnya tidak kita baca, itu salah. Salah itu tunggu orang mati dulu baru baca Yasin, disitulah baru baca Al-Quran, lebih salah. Makanya supaya memudahkan kita membaca Al-Quran, dihafal. Kalau orang hafal ya 1 juz, maka minimal sehari dia mengulang-ulang hafalannya itu setengah juz. Kalau tidak sempat dia mengulang-ulang, dia khususkan waktu 1 jam, 2 jam, 3 jam untuk mengulang-ulang setengah juz itu, minimal seminimal mungkin dia ulang-ulang hafalannya ketika dia sholat. Ini enggak, ketika jadi imam baru dia baca ayat-ayat panjang. Ketika sholat sendiri baru dia ayat pendek, qul huwallahu ahad aja dari awal sampai akhir. Bahkan ada yang Al-Fatihah aja. Nah, itu satu fadilah dari membaca surah Yasin. Apa fadilahnya? Kalau dibaca di waktu malam, pagi harinya mendapat ampunan. Mau mendapatkan ampunan dari Allah? Mau. Tentu mendapatkan ampunan itu harus dengan usaha. Tidak bisa kita hanya, ya Allah ampunilah aku, tapi tidak sholat, tidak beribadah, tidak mau membaca surah Yasin. Macam mana kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemudian yang kedua, apa fadilah dari membaca surah Yasin tersebut? Apa disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir? Man qara'a Yasin ibtigha'a mardatillah. Siapa yang membaca Yasin karena mengharapkan keridhaan dari Allah, maka dia pasti akan mendapatkan keridhaan sesuai dengan niatnya. Kita lihat ibu sekalian,
Yang kita cari dalam beramal sebenarnya bukan pahala, tapi yang kita cari adalah ridho dari Allah. Kalau kita beramal untuk mencari pahala, maaf berarti amalan kita itu dua Tuhan. Yang pertama lillahi ta'ala, yang kedua karena pahala. Hati-hati dalam beramal. Siapa yang beramal karena ingin surga, siapa yang beramal karena ingin pahala, maka di dalam sholatnya itu, dalam ibadahnya itu, dalam niat ibadahnya itu sudah salah. Berarti ketika dia melakukan suatu aktivitas ibadah, yang dia ingat-ingat adalah pahala, yang dia ingat-ingat adalah surga. Seharusnya yang dia ingat-ingat dalam sholatnya adalah keridhaan dari Allah. Nah, kalau kita mendapatkan keridhaan dari Allah, tak perlu pahala, tapi yang jelas mendapatkan surga itu sudah pasti janji Allah dalam surah Al-Bayyinah. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Balasan bagi mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu di ayat sebelumnya itu kaitannya. Dia akan mendapatkan surga Aden. Jadi ada nama surga itu namanya surga Aden, Adenin. Yang di bawahnya itu mengalir sungai-sungai. Nah, dia di dalamnya itu khalidina fiha abada, kekal di dalamnya abada. Sudah Allah sebutkan khalidina fiha, tapi Allah tambahkan lagi abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhu, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho pun atas pemberian Allah. Dari kalimat khasyiya rabbah, itulah balasan bagi orang yang beramal karena sebab takutnya kepada Allah. Jadi bukan karena surga, bukan karena pahala surga, pahala kecil itu. Nah, dalam beramal ini ibu sekalian, tingkatan orang yang beramal karena surga atau pertama itu karena pahala, itu tingkatan amal anak-anak. Jadi ibu-ibu nanti memotivasi anak-anaknya buat beramal, itu motivasinya adalah pahala. Yang kedua karena surga, itu di atasnya sedikit, di atas anak-anak, karena surga dia beramal. Tapi tingkatan yang paling tinggi di atasnya lagi adalah karena keridhaan dari Allah. Nah, tingkatan yang di atasnya lagi karena mahabbah, cinta kepada Allah. Nah, dalam historis, dalam cerita atau sejarah tasawuf, itu justru yang memproklamirkan beribadah, beramal karena cinta itu adalah seorang perempuan. Bahkan datang ulama besar pada saat itu, dia seorang janda. Datang ulama besar Hasan Al-Basri, mungkin ibu-ibu pernah dengar, ingin melamar dia tidak butuh lagi dengan laki-laki, karena sudah saking nikmatnya dia beribadah kepada Allah. Jadi perlu dicatat, kalau dia sudah pernah menikah, habis itu dia tak mau lagi menikah karena memutuskan fokus kepada Allah, itu boleh. Tapi kalau orang belum pernah nikah, dia memang tak mau nikah sama sekali karena ingin beribadah kepada Allah, itu tidak boleh. Itu namanya ingkar sunnah. Karena Rasulullah sendiri sebagai uswatun hasanah kita sendiri menikah. Nah, namanya siapa? Rodiyah. Siapa namanya? Rodiyah. Dia inilah yang memproklamirkan beribadah kepada Allah karena
cinta. Ini tinggi. Kalau orang beribadah kepada Allah karena cinta, terserah Allah lah. Mau dibuat Allah dia nanti ke neraka, di surga, yang penting dia mendapatkan cinta Allah. Itu derajat yang paling tinggi. Ibu-ibu mau nanti Allah letakkan di neraka walaupun Allah cinta? Senyum-senyum, mikir, saya pun mikir. Rabi'ah bin Adawiyah, maaf bukan Rabi'ah, Rabi'ah bin Adawiyah, tokoh sufi perempuan yang dia itu memproklamirkan beribadah kepada Allah dalam tingkatan mahabbah, cinta kepada Allah. Nah, jadi hadis yang kedua yang saya sebutkan tadi, siapa yang membaca Al-Quran kena mengharapkan keridhaan dari Allah, maka dia pasti mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi bisa nanti bercabang niat kita membaca Al-Quran atau membaca surah Yasin ini. Pertama, niat untuk diampuni Allah. Yang kedua, untuk mendapatkan keridhaan dari Allah, bukan nasi berkat. Bukan nasi berkat. Saya waktu kecil, motivasi saya dulu mau datang orang tahlilan atau ada orang meninggal itu. Tapi itu kan waktu kecil, jangan itu terus motivasinya. Saya tengok dulu nih, yang meninggal orang Melayu itu orang Jawa. Kalau orang Melayu biasanya makan di tempat. Kalau orang Jawa, nasi berkat sama mangkuk-mangkuknya pun awak dapat. Itu waktu kecil, sampai besar terbawa-bawa. Bukan niatnya tadi, tapi amalannya. Walaupun sekarang kalau awak yang baca doa, tentu nasi berkatnya dapat double. Apalagi kalau awak datang wirid-wirid, itu duduklah dekat ustaz. Biasanya yang dihidangkan itu yang paling mewah-mewah. Akhirnya yang duduk dekat pak ustaznya gemuk, ustaznya tetap kurus. Habis jatahnya dimakan orang. Itulah baru dia makan enak. Dulu ada orang wirid, habis pula dibantai kawan sebelah. Nah, berarti yang pertama tadi, orang yang baca Yasin di waktu malam, di pagi harinya mendapatkan ampunan. Kemudian yang kedua, orang yang membaca Yasin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sebagaimana juga disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, iqra'uha ala mautakum. Bacalah Yasin itu untuk orang mati di sekitar kamu. Jadi membaca Yasin yang kita praktekkan selama ini itu memang ada hadisnya. Hadis itu apa? Aqwalun wa af'alun. Perkataan, perbuatan, wasifatun. Juga sifat yang disandarkan kepada Nabi. Ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin. Siapa apa yang disandarkan kepada Nabi dari perkataan Nabi, perbuatan Nabi, bahkan diamnya Nabi, bahkan sifatnya Nabi. Nah, ini termasuk hadis qauli, hadis perkataan Nabi sendiri yang mengatakan. Jadi memang Nabi sendiri yang menyuruh perbuatan-perbuatan kita selama ini, termasuk yang kita tradisikan membaca Yasin kepada orang yang meninggal. Loh, berarti cuma surah Yasin aja Pak Ustaz? Ayat-ayat lain tak boleh? Boleh. Tapi ketika kita kumpulkan Al-Quran ini, mana yang lebih afdal? Surah Yasin. Nah, ini juga sebagai landasan, sebagai dalil kita bisa menghadiahkan ayat-ayat lantunan Al-Quran kepada orang yang meninggal. Nah, sekarang mari kita evaluasi diri kita masing-masing. Sebagai seorang anak yang dibesarkan oleh orang tua, seberapa sering kita
menghadiahkan ayat Al-Quran kepada orang tua kita. Tak sanggup kita menghadiahkan haji, tak sanggup kita menghadiahkan puasa kita, tak sanggup kita menghadiahkan umroh, karena memang saat ini COVID. Saya yakin nanti kalau udah dibolehkan umroh itu pasti biayanya mahal. Nah, tak sanggup kita berinfak. Bahkan kalau kita lihat diri kita, kita lah justru yang berhak menerima infak. Nah, sekurang-kurangnya menghadiahkan ayat Al-Quran kepada kedua orang tua. Dulu ketika kita kecil, dia rela pakaiannya yang paling buruk, yang paling jelek, asalkan anaknya mendapatkan seragam pakaian yang paling bagus, asalkan anaknya dapat baju baru, biarlah dia pakai pakaian compang-camping. Dulu dia rela menahan lapar, asalkan anaknya mendapatkan makanan 4 sehat 5 sempurna, asalkan anaknya bisa menyusui, dia rela lapar. Perutnya lapar, sedang mau makan, ibu menangis di waktu kecil, kehausan, mana yang dia dahulukan? Menyusui ibu sampai sakit ulu hatinya kena lapar. Dulu dia rela tidur di tempat yang tidak nyenyak, tempat yang kasar, asalkan bisa ibu tidur di tempat yang paling nyaman. Bahkan sudah dikasihnya pun bantal, takut-takut di kepala ibu tidak nyaman, dia letakkan lagi tangannya di kepala ibu. Nah, apa balasannya kita buat? Menginfakkan atas nama orang tua kita tidak mampu, menghajikan, mensedekahkan, mengumrohkan, menghadiahkan puasa tidak mampu. Seminimal membaca Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal, termasuk orang tua. Nah, Imam Ibnu Katsir menambahkan, ibu-ibu sekalian, la tuqra inda amrin asirin illa yassarahullah. Surah Yasin ini kalau ibu-ibu bacakan pada suatu amalan yang sulit, kecuali Allah mudahkan. Nah, kalau ada suatu perkara-perkara yang sulit sekali, maka cara untuk membuat urusan itu mudah, maka dengan cara membaca surah Yasin. Dulu kita kenal amalan Yasin 41, ya kan? Baca Yasin itu minimal 41 kali, atau diakali dengan cara membaca Yasin tersebut dengan jumlah 41 orang. Ini amalan yang baik. Saya pernah nih, true story, tahun 2015 ayah saya waktu itu diminta oleh Ketua Islamic Center Rohul sekarang. Itu waktu itu jadi ketua tim pemenangan calon bupati ya pada saat itu. Ada 4 kali kami bacakan di Rohul sana Yasin 41. Kelima kalinya waktu dia sengketa di MK, Mahkamah Konstitusi. Itu kelima kali. Menang enggak? Menang. Walaupun akhirnya agak setahun 2 tahun setelah itu dia ditangkap KPK karena korupsi. Yang penting nampaklah manfaat hebatnya Yasin 41. Nah, ibu-ibu di rumah, kalau anak ibu susah sekali untuk menangkap pelajaran, bebal sekali otaknya menerima nasihat kita, salah satu caranya hadiahkan surah Yasin itu kepada dia. Tidak bisa dong Pak Ustaz, lari dia. Ini pula surah Yasin ini panjang, 83 ayat, mana mau dia diam depan kita Pak Ustaz? Akalnya mana terakhir caranya? Bacakan makanan yang biasa dia makan.
Ini ilmu dukun. Kalau nanti berhasil, ibu boleh buat praktek di rumah, buat bannernya. Karena yang saya ajarkan ini sudah pernah berhasil. Jadi salah satu cara boleh kita mengajarkan suatu amalan kepada orang lain, amalan tersebut harus sudah pernah kita amalkan, baru kita ajarkan ke orang lain. Ini bukan hanya saya amalkan, bahkan berhasil. Walaupun bukan saya sendiri yang bacanya. Ramai waktu itu, namanya kampanye, tapi nampak keberhasilannya. Jadi bacakan surah Yasin tersebut kepada makanan anak tersebut atau air minumnya. Lebih bagus lagi kalau ibu bisa menampung air embun. Air embun nih letakkan di, pokoknya dia harus jatuh langsung dari langit ke airnya. Jangan sisa dari atap, jangan sisa dari pohon. Takut-takut di atap tuh disitulah bertengger ayam campur-campur sama ci ayam. Apalagi kalau pohon, semua ci di situ, binatang-binatang tercampurlah sama ci. Anak tuh bukan bertambah baik, tambah ngeri perangai kena makan kotoran. Nah, baca surah Yasin di situ. Inilah cara terakhir orang tua mendidik anaknya. Apalagi anak itu sudah pandai melawan, sudah besar tenaganya. Mana mungkin bisa kita pukul lagi, ya kan? Mana bisa kita bentak-bentak lagi. Nah, cara terakhir itu adalah membuat doa, membuat suatu amalan untuk anaknya. Karena memang amalan ibu ke anak itu tidak pernah terhijab, tak terdinding. Amalan orang tua ini atau doa orang tua itu tidak terdinding. Makanya maaf, jangan asal menyebut kepada anak. Jangan mudah menyumpahkan anak, jangan mudah berbicara kasar kepada anak. Macam sapi perangai kau ni. Tambah macam perangai sapi lah anak. Apalagi kalau binatang-binatang haram yang lain, makin berubah-ubah perangai anak. Hari ini jadi binatang halal, besok jadi binatang haram. Kalau kita baca biografi Imam Masjidil Haram itu, Abdurrahman As-Sudais, itu dia sebutkan dulu dia di waktu kecil itu bandelnya minta ampun. Pernah ada tamu datang ke rumah dia, terpecahkan dia toples makanan. Saking marahnya emaknya, disumpahkan emak dia, disumpahkan kau jadi imam Masjidil Haram. Akhirnya terbukti tidak sumpah? Terbukti. Itulah suaranya yang indah yang kita dengar-dengar, walaupun hanya lewat TV, walaupun hanya lewat rekaman. Nah, yang jadi masalah, bisa tidak ibu mengontrol emosi? Seemosi apapun awak biasakan sumpahan awak itu, kata-kata yang mengandung doa yang baik. Tidak, hari ini anaknya awak sumpah jadi binatang halal, besoknya jadi binatang haram. Macam mana anak itu mau berubah? Emaknya sendiri yang menyumpahkan. Karena ada kisah. Ada di zaman Nabi Musa dulu seorang yang sangat tekun beribadah. Jadi orang zaman dulu kalau dia mau beribadah, dia cari gua-gua seperti yang diamalkan oleh Nabi kita, yakni uzlah. Uzlah itu maknanya menyendiri. Ini sampai jam berapa? Sampai besok. Sedikit lagi lah sampai selesai. Karena maghrib sekarang ini cepat. Namanya Juraij. Dia mencari sebuah bukit yang ada guanya, dia beribadah dalam. Ketika dia datang emaknya ini punya hajat, punya keperluan buat dia tetap sholat.
Ketika dia melaksanakan sholat, emaknya manggil-manggil. Ketika emaknya manggil, dia tetap melaksanakan sholat. Emaknya tidak tahu dia apa yang dia perbuat, tapi emaknya tetap manggil, ya Juraij, wahai Juraij. Tidak juga dijawab-jawab. Saking emosinya emaknya ini. Apa kata emaknya? Ya Allah, jangan engkau matikan Juraij sebelum dia melihat maaf wanita tunasusila. Akhirnya apa? Waktu berlalu, sampailah datang suatu kejadian di masyarakat yang ada di bawah gua tersebut. Seorang wanita penggembala kambing yang berteriak-teriak, dia dihamili oleh Juraij. Sampai datanglah warga berduyun-duyun, ada yang bawa cangkul, ada yang bawa parang, ada yang bawa tajak, ada yang bawa catatan hutang. Semualah dibawa. Pokoknya apa yang bisa membuat Juraij ini jerah. Sampai datang dia ke gua, dia panggil Juraij ini. Ya Juraij, keluar. Kau kurang ajar kau, gaya kau aja pakai kopiah terus kemana-mana, pakai jubah kau, pakai serban kau, tapi rupanya kau sudah berzina. Apa jawaban Juraij? Apa buktinya? Nih, perempuan si penggembala perempuan ini, dia bilang kau yang menghamili dia. Apa kata Juraij? Tunggu dulu. Kalau memang benar aku yang menghamili dia, tunggu anak ini lahir. Bersabarlah masyarakat pada saat itu. Akhirnya anak ini pun lahir. Salah satu bentuk karomahnya Juraij ini, dia bisa buat anak yang baru lahir ini berbicara. Dia tanya, siapa ayahmu? Ternyata dia jawab, ayah dia adalah laki-laki si pengembala kambing juga. Ternyata perempuan ini berbohong. Apa maknanya? Itulah hebatnya doa seorang orang ini. Sampai-sampai doanya terbukti. Juraij pun sebelum dia meninggal dipertemukan dengan wanita pezina. Jadi hati-hatilah ibu sekalian dalam mengucapkan suatu kalimat kepada anak. Doakanlah minimal di tengah malam kita khususkan waktu untuk mendoakan anak. Nah, kemudian la tuqra, kalau dia dibacakan kepada orang yang mau meninggal, la tanzilur rahmah wal barakah. Kata Imam Ibnu Katsir, kalau surah Yasin ini dibacakan kepada orang yang mau meninggal, Allah akan turunkan rahmat dan berkah. Jadi awak membaca Yasin ketika orang sedang gorgoroh sakaratul maut itu bukan berarti awak mendoakan dia meninggal. Mendoakan orang yang sakit pun bukan berarti awak mendoakan dia meninggal, tapi justru mendoakan supaya Allah turunkan rahmat dan berkah. Dan kata Imam Ibnu Katsir, mempermudah untuk keluarnya ruh dari jasadnya. Kalau memang dia sudah sakaratul maut, kita bacakan surah Yasin untuk mempermudah sakaratul maut tersebut, keluarnya ruh daripada jasad. Karena bisa jadi orang yang mau meninggal ini, walaupun selembut-lembutnya dia malaikat maut mencabut nyawa, selembut-lembutnya itu seperti kambing yang dikuliti dengan pedang. Itulah selembut-lembutnya sakaratul maut. Nah, apalagi kalau memang perangai yang mau mati ini memang bejat, pasti lebih sakit. Kita lah yang menolongnya. Inilah bentuk kegiatan sosial kita. Jangan hanya sampai kita hanya ngumpul-ngumpul di masjid. Kalau ada orang yang kemalangan, ada orang-orang yang membutuhkan bantuan, kita tak pernah bisa hadir. Kita ini kan makhluk sosial. Sosial itu apa? Membutuhkan bantuan orang lain.
ketika kita hidup, kita punya tenaga, punya otak yang kuat untuk berpikir, kita masih membutuhkan orang lain, apalagi sudah mati. Pasti lebih membutuhkan. Nah, ini nanti jadi bahan evaluasi juga bagi kita. Tanda-tanda orang yang sosialnya kuat, tuh lihatlah ketika dia mati. Ini sebuah indikator, bukan berarti semuanya seperti itu. Tapi kebanyakan, kalau orang sosialnya kuat, banyak orang datang melayat ketika dia mati. Kalau enggak, paling-paling Bang Ali aja yang datang. Itu pun kalau orang tuan rumahnya manggil, tolonglah Pak Ustadz, mak kami dah sakaratul maut Pak Ustadz. Bang Ali yang baru pulang ajar MBA pun mau enggak mau. Kalau enggak nanti cerewet lah ibu-ibu. Kan Bang Ali? Bang Ali ini senior saya dulu di pondok. Doakanlah beliau cepat dapat jodoh. Nah, jadi banyak betul manfaat dari surah Yasin. Nah, segala amalan-amalan kita, termasuk amalan surah Yasin ini, sangat baik untuk kita amalkan. Terlebih-lebih ibu-ibu sekalian, ini bagi mempunyai tanggung jawab moral di sekitar kita. Ini saya lihat umur 40 tahun ke atas semua, walaupun muka-mukanya umur 20. Nah, yang kita takutkan ketika ibu-ibu nanti sudah tidak ada, siapa yang mengisi musola, siapa yang mengisi tradisi-tradisi sosial yang baik ibu lakukan. Maka dari itu, kalau ada pengantin-pengantin baru, yang ibu rumah tangga yang masih muda, ajak-ajak. Biar nanti perlakuan baik yang kita lakukan ini bisa dilanjutkan oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, ajakan kita itu, walaupun kita sudah tidak ada, dia tetap mengamalkan sebuah ajakan kita ini, dan ajakan tersebut dia ajak juga kepada orang lain, mengalir terus pahalanya. Makanya kalau punya anak dekat-dekat sini yang sudah berumah tangga, apalagi kalau gadis, kadang-kadang Pak Ustadz kalau nengok ada yang gadis itu semangat juga. Ini enggak, tengok ibu mengantuk, saya pun mengantuk. Ini bercanda aja, enggak serius. Ketika ibu tidak ada, akan dilanjutkan dan terus mengalirnya kepada ibu-ibu sekalian. Nah, apa tadi? Yang pertama, mengamalkan surah Yasin di waktu malam, di pagi harinya mendapatkan ampunan. Begitulah cepatnya ampunan Allah. Tidak nunggu malam besok, tidak nunggu berapa minggu, tidak nunggu berapa hari. Pagi harinya langsung mendapatkan ampunan. Nah, kalau kita amalkan siang, berarti malam harinya langsung mendapatkan ampunan. Itu mafhum mukhalafah. Kemudian yang kedua, mendapatkan keridhaan dari Allah. Yang ketiga, bisa mempermudah urusan yang sulit, termasuk ketika sakaratul maut, termasuk sulitnya mendidik seorang anak. Ada yang terakhir, kalau ibu punya suami yang kikik, yang pelit, kadang-kadang ada orang nih, berapa pendapatan dia, cukup tak cukup dia kasih ke istrinya. Habis itu dia tengok terus nih, makanan kok ikan laut terus nih, kok ikan teri terus, telur ceplok terus. Dia tidak mau tahu yang dia kasih belanja ini cukup apa enggak. Senang kali itu, macam terwakili yang saya bilang. Nah, kadang-kadang itulah hebatnya ibu. Makanya saya salut ibu-ibu bisa masih punya waktu membuat majelis taklim. Kadang-kadang ibu-ibu pun harus mempunyai inisiatif untuk mencari tambahan. Karena tidak cukup belanja dikasih lagi. Kadang-kadang banyak uang belanja tuh, tapi kadang sial-sial nasib dapat awak laki-laki yang pilih. Nah, untuk mengubah sifat itu boleh dibacakan surah Yasin.
Kalau tidak berubah, mudah keluarnya ruh dari jasad, Ini canda-candanya nih, jangan sampai itu niatnya. Tapi kan tadi la tuqra inda amrin asirin illa yasarallah. Kalau dibaca pada suatu perkara yang sulit kecuali Allah mudahkan. Itu dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kesalahan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saran saya, kalau nanti ke depannya masih ada rezeki kita untuk bertemu lagi, saya harapkan ibu langsunglah yang menghubungi saya. Kalau mak saya yang nelpon, itu ada beban tersendiri buat. Kalau mak saya yang undang saya, itu seharusnya saya yang ceramah. Dia yang menceramahi saya. Karena awak ini sebagai anak, sehebat apapun tetap anak di hadapan dia. Ini pandai-pandailah kau ceramah, nggak tahu sampai rumah. Pandai-pandailah kau ceramah, tahu aku perangai kau ya? Enggak, habis pandai ceramah aja loh. Jadi kalau memang ada nanti waktu kita perjumpaan selanjutnya, saya minta tolong ibu yang menelpon saya atau WA saya. Nggak punya pulsa, saya kirim pulsa. Tapi tolong titip uang pulsa. Kita tutup dengan kafaratul majlis sudah tadi. Oh, ada pertanyaan. Satu pertanyaan 50.000. Silakan. Apakah salah? Bersuara. Kata Allah ke dalam Al-Quran, apa tadi pertanyaannya? Apakah salah kita membaca surah Yasin di saat orang sakaratul maut membacanya bersuara? Hakikat membaca itu apa? Dia bersuara. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, salah satu fungsi Al-Quran itu, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai obat. Makanya kalau bisa di telinganya lagi, tapi jangan keras-keras. Ini kadang ada orang yang posisinya pelan, dia buat kuat. Posisinya kuat, dia buat pelan. Sholat sendiri tak tahu kuat. Sholat rame-rame tak sampai suara. Pelan-pelan, teriak-teriak. Yasin, itu cepat pula keluar sakaratul maut. Pertanyaan selanjutnya ada? Banyak pula awak yang basa-basi jadi. Ada mic itu lagi. Saya ini telinganya agak pokak. Apakah ketika kita membaca surah Yasin kepada seseorang, kita sebutkan namanya atau tidak? Ya kan? Sama dengan kasus ada orang sudah mati tapi dia masih bisa berkurban. Kan ada kadang bis orang berkurban itu kan. Tapi yang berkurban udah 10 tahun, 30 tahun bahkan tidak kenal lagi orang, sudah lamanya mati. Kunci ibadah itu niat. Nah, tapi terkadang ketika kita membaca surah Yasin, kan yang datang ini tidak tahu dia namanya, apalagi si Pak Ustadz nih, Pak Ustadz yang di luar daerah, tidak tahu dia siapa yang mati nih, ya kan? Makanya disebutkan namanya. Tapi sebenarnya kuncinya adalah niat. Kalau dia sebutkan nama ini tapi dia niatkan untuk orang lain, tak juga nyampe pahala. Nah, sama dengan berkurban tadi. Bagusnya nama anaknya saja. Nama anaknya tapi diniatkan untuk orang tuanya. Nah, sama dengan baca ayat tadi, niatnya yang penting.
Tapi terkadang banyak hadirin-hadirin ini yang datang tak kenal dengan yang diniatkan ini, makanya disebutkan namanya, dan nama pun masih banyak yang sama, makanya ditambah bin. Bin itu apa artinya? Anak si anak. Saya pernah nih semester ini saya tanya mahasiswa, kebetulan saya penguji basic keislaman mahasiswa baru di UIN Suska. Jadi saya tanya ke mahasiswa nih, siapa nama ayah Ali bin Abi Thalib? Tidak tahu. Siapa nama ayah? Ini sekarang saya tanya itu. Siapa nama ayah Ali bin Abi Thalib? Abu Thalib lah. Ali anak Abu Thalib itu artinya. Ini enggak, coba tanya suami ibu. Masih ingat nama ayah itu? Ini enggak dihafalnya aja waktu akad nikah aja, habis itu lupa. Apalagi kalau udah menikah. Mungkin banyak aja lah yang saya kasih bahan untuk berantem di rumah. Tadi baca Yasin, nanya-nanya pula. Paham ya Bu? Nah, ya. Pertanyaan selanjutnya. Ya, alhamdulillah. Ada lagi? Setelah selesai kita laksanakan pertemuan kita hari ini dengan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini biasanya doa bersama. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Terkadang kami melakukan suatu dosa dengan sengaja ya Allah. Terlihat jelas dari diri kami menantang kemurkaan ya Allah. Terkadang juga kami melakukan suatu dosa tanpa kami sengaja ya Allah, tanpa kami sadari ya Allah. Ya Allah, begitu banyak dosa yang kami lakukan ya Allah. Dosa dari mata kami, dosa dari telinga kami, dosa dari yang diucapkan oleh lidah kami ya Allah, dosa yang diambil oleh tangan kami, dosa yang dilangkahkan oleh kaki kami, bahkan dosa dari bisikan-bisikan hati kami ya Allah kepadamu ya Allah, dan kepada tetangga-tetangga kami ya Allah, kepada saudara-saudara kami orang-orang beriman ya Allah. Maka dari itu ya Allah, kami mohon rahmat-Mu ya Allah. Ya Ghafur, wahai yang Maha Pengampun, ighfir lana ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Wa dhunuba abaina wa ummahatina. Ya Allah, ampunkan dosa ibu dan bapak kami ya Allah. Terkadang disebabkan kami mereka melakukan suatu dosa ya Allah. Ayah kami ya Allah, terkadang lalai ibadah disebabkan ingin menafkahi kami ya Allah. Terkadang lalai ibadahnya, sholatnya, karena takut kami tak bisa makan ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan kami ya Allah sebagai penyebab ayah kami Engkau siksa ya Allah. Ibu kami ya Allah, terkadang lalai ibadah ya Allah disebabkan ingin menyusui kami ya Allah. Terkadang lalai ibadah ya Allah disebabkan pakaian terkena kencing kami ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan kami ya Allah sebagai penyebab ayah dan ibu kami Engkau siksa ya Allah. Ya Allah, begitu banyak penderitaan ibu kami, penderitaan ayah kami yang telah kami buat ya Allah. Janganlah sampai ya Allah kami ya Allah sebagai penyebab ibu dan ayah kami Engkau siksa ya Allah. Warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, takkan mampu kami mengurai jasa-jasa ibu dan bapak kami satu persatu ya Allah. Ya Allah, sebanyak apapun usaha kami untuk berbakti, takkan mampu mengganti satu tetes air susu ibu kami ya Allah. Ya Allah, kami hanya mampu berdoa kepada-Mu ya Allah. Sayangilah keduanya ya Allah. Ya Allah, sayangilah keduanya ya Allah, sebagaimana mereka sayang kami sejak kecil ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, apabila ibu kami dan ayah kami telah meninggal ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah, jadikan kuburnya dari taman-taman syurga ya Allah. Ya Allah, satukanlah kami
dengan ibu dan ayah kami di surga, ya Allah. Berikan kami rezeki, ya Allah, untuk bisa bersama-sama menikmati nikmatnya surga, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, anugerahkan kepada kami, ya Allah, suami kami suami yang soleh, ya Allah. Istri kami istri yang soleh, ya Allah. Anak kami anak yang soleh dan solehah, ya Allah. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami, ya Allah, yang bisa memberikan contoh kepada rumah tangga kami, ya Allah. Contoh orang-orang yang bertakwa kepada-Mu, ya Allah, ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Saya mohon maaf pada ibu sekalian atas bercandaan yang tidak tepat, penyebutan gelar yang tidak sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.